Audio Jungle. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2023, di Aula Gedung DPRD Pelalawan, Rabu, tanggal 16 November tahun 2022. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 1, DPRD Kabupaten Pelalawan, Hasafrizal, SE, dan dihadiri oleh 22 anggota DPRD Pelalawan. Dalam rapat paripurna tersebut turut hadir, Wakil Bupati Pelalawan, H. Nazarudin, SH, MH, Sekretaris Daerah, Tengku Muklis, dan Forkopimda Kabupaten Pelalawan. Dalam sambutannya, Wakil Ketua 1 DPRD Pelalawan Syafrizal, SE, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan dan seluruh undangan yang sudah hadir dalam mengikuti rapat paripurna, penyampaian terhadap masa reses ketiga anggota Dewan Daerah Pemilihan tahun 2022. Pada kesempatan itu, Syafrizal mengatakan, dari 35 anggota Dewan yang sudah menandatangani daftar hadir, berjumlah 22 anggota Dewan. Maka, sesuai ketentuan Pasal 107 Ayat 1, Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pelalawan, quorum telah terpenuhi. Untuk itu, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ucap Wakil Ketua 1, DPRD Kabupaten Pelalawan Syafrizal, SE. Dari Pelalawan Riau Suara Faktual News melaporkan. Kabupaten Pelalawan, yang terhormat Kepala Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan, yang terhormat hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ucapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan rahmat ke-34 masa sidang ketiga hari ini. Kemudian tidak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sebelum sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh anggota Dewan yang hadir pada pagi ini. Kemudian Saudara Pimpinan Forum Forkopimda, Polres, BNN dan lainnya yang mewakili. Kemudian yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan. Kemudian Saudara yang terhormat Staf Muhammad. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang serta undangan yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mengaturkan penghargaan dan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada anggota Dewan yang telah menyampaikan tanggapan, saran, pendapat, dan informasi yang sangat berharga bagi penyempurnaan dan Perda APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2023 dan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Beberapa tanggapan dan pertanyaan terkait dengan Perda APBD 2023 kami jelaskan pada kesempatan ini sebagaimana: 1. Tanggapan anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Abdullah dari fraksi Demokrat PKS menanggapi harapan anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Abdullah, pemerintah daerah mengapresiasi masukan dan saran yang disampaikan fraksi Demokrat PKS. Perlu adanya inovasi baru dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dapat kami jelaskan, pemerintah daerah sampai saat ini terus melakukan optimalisasi pendapatan daerah dalam kepatuhan wajib pajak serta memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Pemerintah daerah juga terus menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan beberapa upaya, yakni sebagai berikut. Pertama, melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, pendataan potensi
subjek dan objek pajak daerah. Kemudian melaksanakan prosedur pembayaran pajak daerah yang mudah dengan cara online. Kemudian memberikan layanan cepat kepada wajib pajak atas keberatan penetapan pajak. Kemudian melakukan penagihan dengan sistem jemput bola terhadap wajib pajak. Tanggapan ini sekaligus menjawab dari pertanyaan anggota Dewan yang terhormat Saudara Muswardi SP dari Praksi Kebangkitan Bangsa, Saudara Yose Indrawan ST dari Praksi Pembangunan Hati Nurani, Saudara Yusri Esa dari Praksi Gerindra, dan Saudara Sudirman Esos dari Praksi Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur air minum. Pada tahun anggaran 2023 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar untuk mengoptimalkan pelayanan air bersih khususnya di wilayah Pangkalan Kerinci pada beberapa titik. Di antaranya perumahan Bumilago Permai dan perumahan Permata Andalan. Di samping itu juga dialokasikan anggaran kegiatan peningkatan daya listrik ke intake air baku di Simpang Kualo, pembelian pompa intake dan pembenahan jaringan distribusi. Sedangkan untuk ketersediaan cadangan sumber air baku dalam jangka pendek, pemerintah daerah juga melakukan perbuatan sumur bor sebagai alternatif. Segala saran masukan tanggapan yang telah diberikan kepada kami ucapkan banyak terima kasih. 2. Tanggapan anggota Dewan yang terhormat Saudari Yulmida MZen, SPDI dari Praksi Golkar. Menanggapi pertanyaan anggota Dewan yang terhormat Saudari Yulmida MZen dari Praksi Golongan Karya berkaitan dengan penempatan rumah dinas, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah telah menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar menempati dan merawat rumah dinas tersebut. Selanjutnya terkait dengan biaya perawatan rumah dan pemeliharaan dinas tahun 2023 dialokasikan kurang lebih sebesar 23 juta per unit per tahun. 25 juta per tahun. Selanjutnya, mengenai penanganan masalah persampahan, dapat kami jelaskan bahwa upaya dilakukan pada saat ini memperkuat manajemen pengolahan sampah serta memberikan pembinaan dan himbauan kepada masyarakat agar dapat memilah, mengemas dan membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Sedangkan dana yang dialokasikan untuk pengolahan sampah tahun 2023 adalah sebesar 17 miliar 200 ribu lebih, di mana sebagian besar dana digunakan untuk biaya personal, gaji jasa tenaga kebersihan, dan gaji jasa pengolahan sampah. Selanjutnya, untuk penindakan tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sampai saat ini kami akui belum ada, namun masih dilakukan langkah persuasif melalui himbauan dan sosialisasi. Terkait mengenai tolak ukur kualitas udara yang sehat, dapat kami jelaskan langkah yang dilakukan pemerintah daerah saat ini dengan cara memantau kualitas udara ambien di 12 kecamatan pada lokasi 3 titik per kecamatan dengan sasaran industri, permukiman, dan lalu lintas. Sedangkan kualitas udara yang sehat berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Selanjutnya mengenai penanganan banjir di Kota Pangkalan Kerinci. Pada saat ini langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pembersihan Sungai Pangkalan Kerinci, drainase, serta pembuatan bak koper untuk memperlancar pembuangan air ke Sungai Pangkalan Kerinci. Kemudian terkait penanganan banjir pada tahun 2023 diantaranya lanjutan pembuatan outlet drainase Jalan M. Yunus, Jalan Pelita, dan Jalan Grand Hotel. Untuk antisipasi penanganan jalan yang rusak, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana untuk memperbaiki jalan berdasarkan survei dan laporan masyarakat. Mengenai adanya keterlambatan pembayaran TPP ASN dan gaji honorer
beberapa waktu dapat kami jelaskan bahwa hal tersebut akibat dari terjadinya trouble aplikasi SIPD. 3. Tanggapan anggota Dewan yang terhormat Saudara Sudirman Esos dari fraksi PAN. Menanggapi pertanyaan anggota Dewan yang terhormat Saudara Sudirman Esos dari fraksi PAN tentang pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun 2022, dapat kami jelaskan bahwa sisa perhitungan ini bersumber dari sisa kontrak selisih HPS dengan pagu anggaran, efisiensi pelaksanaan kegiatan, sisa dana DAK yang telah ditentukan penggunaannya, serta sisa pemanfaatan DBHDR. Di samping itu terdapat juga kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2022 dikarenakan adanya regulasi izin pembangunan penambangan bantuan. Segala saran, masukan, dan tanggapan yang telah diberikan kepada kami, ucapkan banyak terima kasih dan menjadi pedoman kami dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan ke masyarakat. 4. Pandangan praksi pembangunan hati nurani yang disampaikan anggota Dewan yang terhormat Saudara Yose Irawan ST terkait segala saran dan masukan dari anggota Dewan yang terhormat Saudara Yose Irawan ST dari praksi pembangunan hati nurani tentang pembangunan diprioritaskan pada masalah klasik seperti persoalan pendidikan, layanan kesehatan, layanan kependudukan, dan kami jelaskan bahwa kami sependapat bahwa hal tersebut merupakan prioritas dan sudah tercantum dalam arah kebijakan penyusunan APBD tahun 2023. Selanjutnya terkait perhatian pemerintah daerah pendidikan sekolah pada daerah terisolir, di mana pada tahun anggaran 2023 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pembangunan berupa unit sekolah baru USB pada daerah terisolir dan telah mendirikan sekolah kelas jauh sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. Segala saran dan masukan kami ucapkan banyak terima kasih. 5. Tanggapan anggota Dewan yang terhormat Saudara Musri Effendi dari fraksi PDI Perjuangan. Menanggapi pertanyaan anggota Dewan yang terhormat Saudara Musri Effendi dari fraksi PDI Perjuangan terkait peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor dividen perusahaan daerah tua sekata, dapat menjelaskan bahwa pemerintah daerah senantiasa mendorong perusahaan daerah untuk melakukan terobosan seperti pemasaran beras penyalai dan juga melakukan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya terkait pengalihan status pengolahan air bersih yang selama ini dikelola oleh Dinas PUPR ke BUMD Tua Sekata. Untuk itu pemerintah daerah akan melakukan pengajian terhadap hal tersebut. Atas segala saran, masukan, dan tanggapan yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih dan akan menjadi pedoman pada masa yang akan datang.